Saudara, hari ini Senin, 29 Mei 2023. Hari pertama setelah Pentakosta, masa biasa. Dalam Matius 5 ayat 17, Yesus dari Nazaret bersabda, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saudara, dalam kesadaran orang banyak, oklos atau massa rakyat, Allah sangat jauh berjarak dari mereka. Betapa tidak, mereka memandang diri mereka tidak layak di hadapan Allah. Sebagian terbesar dari massa rakyat adalah Am Haaretz, penduduk negeri, kaum abangan, mereka yang beragama sekenanya. Mereka percaya kepada Tuhan Adonai Allah Israel, tetapi tidak sanggup menjalankan sekian banyak ritual yang ditetapkan oleh para pemuka agama sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk diperkenan oleh Allah. Massa rakyat, saudara, hidup dalam kemiskinan. Ada kaum tani yang terdiri dari tani gurem dengan tanah sepetak kecil, tani penggarap yang menyewa dan menggarap lahan para tuan tanah dengan sistem bagi hasil yang tidak berimbang, dan buruh tani yang dipekerjakan di lahan-lahan pertanian komersial milik para tuan tanah. Ada buruh-buruh serabutan di perkotaan, nelayan-nelayan kecil, para pengrajin dan tukang kayu kecil, para gembala upahan, para penyamak kulit, juga para janda dan anak-anak yatim. Di antara massa rakyat terdapat orang-orang yang dikenal sebagai para pendosa. Ada perempuan-perempuan yang terpaksa menjajakan tubuh mereka kepada para lelaki hidung belang. Ada orang-orang yang bekerja pada bos atau kepala pemungut cukai yang menghisap darah saudara sebangsa mereka guna mengisi pundi-pundi penjajah Romawi. Ada orang-orang yang frustrasi yang menceburkan diri ke dalam kubangan minuman keras. Di antara massa rakyat terdapat sangat banyak orang yang menderita karena sakit penyakit, baik fisik maupun psikis dan spiritual. Orang-orang yang lumpuh, bisu, tuli, buta, bahkan kusta. Mereka merasa dikutuk Allah karena berdosa. Orang kusta khususnya merasa telah dibuang Allah. Orang-orang yang tak sanggup lagi menanggung beban hidup yang sangat berat karena penghisapan dan penindasan yang memelaratkan mereka dan keluarga mereka, menjadi sangat rentan untuk kehilangan diri mereka dan dirasuki oleh roh-roh jahat. Para pemuka agama menganggap mereka telah diserahkan Allah kepada iblis. Di tengah situasi yang demikian, saudara, datanglah laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Seperti halnya pria eksentrik berjubah kulit onta dan makan belalang dan madu hutan di padang gurun, yaitu Yohanes Pembaptis,
Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Tapi dalam melakukan itu, ia mendekatkan Allah yang jauh berjarak dengan orang-orang berdosa. Cacah desa Milangkori menjelajahi seluruh Galilea. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, berkhotbah di tempat-tempat terbuka, dan menyembuhkan orang-orang sakit, mentahirkan penderita kusta, dan membebaskan orang-orang malang dari kerasukan setan-setan. Dalam praksis Yesus dari Nazaret, saudara, orang merasakan tangan Allah terulur untuk merangkul mereka, terulur untuk membebaskan mereka dari kekuatan-kekuatan jahat yang bukan saja bekerja melalui lembaga-lembaga kekuasaan dan para pemangku kekuasaan, tapi juga mengintimidasi dan merampas kepribadian orang-orang malang yang dirasukinya. Tak heran, saudara, bila dalam tempo yang tidak terlalu lama, laki-laki dari Nazaret itu kawentar, termasyur di seluruh Syria. Massa rakyat dari Galilea, Dekapolis, Yudea termasuk Yerusalem, dan dari seberang Yordan berbondong-bondong mengikuti Yesus dari Nazaret. Tetapi saudara, segeralah muncul pertanyaan, terutama di kalangan para pemuka agama dan mereka yang memandang diri sebagai penjaga-penjaga agama. Dengan menampilkan wajah Allah yang ramah terhadap kaum abangan, pendosa, dan orang-orang yang dikutuk, dibuang, bahkan diserahkan Allah kepada iblis, tidakkah Yesus sedang membatalkan Taurat dan nabi-nabi? Bukankah dalam Taurat Allah berfirman, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Imamat 19 ayat 2, 20 ayat 7 dan 26. Bukankah dalam nabi-nabi dikatakan bahwa Tuhan semesta alam Allah Israel adalah kudus? Yesaya 6 ayat 3. Bagaimana mungkin Allah yang kudus berwajah ramah kepada orang-orang berdosa, merangkul mereka dan membebaskan mereka? Saudara, Yesus tahu praksisnya, pengajarannya dan pelayanannya mulai dipersoalkan. Maka ia menandaskan sebuah prinsip bahwa ia datang bukan untuk meniadakan Taurat dan nabi-nabi. Alih-alih sabdanya, "Aku datang untuk menggenapinya." Elton plerosai. Elton plerosai. Elton, aku datang. Plerosai, untuk menggenapi. Dengan mengatakan itu, saudara, secara tersirat, Yesus dari Nazaret menyatakan kemesiasannya. Lantas, apa artinya ia menggenapi Taurat dan nabi-nabi? Kita akan lanjutkan penyelidikan kita. Terpujilah Allah. Amin.